Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 20 Kota Bengkulu beserta wakil, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 20 Kota Bengkulu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka kegiatan sosial acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 20 Kota Bengkulu. Tak lupa pula kita kirimkan salawat berkirim salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baiklah, untuk mempersingkat acara, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari kepala sekolah, yang mana akan disampaikan oleh Ibu Marti Adia. Pada Ibu Marti kami persilakan. Tes 1. Baiklah Ibu. Terima kasih kepada Ibu Okta yang telah memberikan waktunya kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para wakil dan guru SMP Negeri 20 Kota Bengkulu, yang kami hormati Ibu Paul TU, beserta staf SMP Negeri 20 Kota Bengkulu. Selamat beri salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena semakin seringnya kita berselawat kepada beliau, mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini tidak banyak yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, yang itu permohonan maaf dari Ibu Kepala Sekolah, dia tidak dapat hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini dikarenakan Ibu ada kegiatan MKKS di SD 11 Kota Bengkulu. Jadi dia kami sampaikan kepada masyarakat khususnya dan kita semua umumnya bahwa pemerintah sekarang sedang menggalakkan atau sedang mendengung-dengungkan bahwa ingin memajukan pendidikan di Indonesia, ya, terkhususnya kita di SMP Negeri 20 Kota Bengkulu. Oleh sebab itu Bapak dari Kemdikbud dan pemerintah terutama, mereka menginginkan kita semua bahwa kita ini harus mengikuti teknologi, mengikuti zaman yang mungkin kalau kita dulu berbeda, entah itu pembelajaran, proses dan budaya-budaya yang ditanamkan di sekolah. Nah, dengan adanya program pemerintah, mari kita sama-sama mendukung apapun itu yang mendukung program pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, di sini yang akan disampaikan oleh Momera. Kepada Momera kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, rahmat sehat dan rahmat iman, sehingga memudahkan langkah kita untuk berkumpul bersama di sekolah ini. Dan saya pribadi mohon maaf telah menyita waktu teman-teman di jam pertama ini karena kegiatan salah satu tugas calon guru penggerak yaitu mendiseminasikan budaya positif di SMP Negeri 20 Kota Bengkulu. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangannya dan beserta para sahabatnya kita bisa merasakan alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Terima kasih kepada Mem Marti
dan teman-teman semua yang sudah berpartisipasi pagi ini untuk mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Sebelum saya memulai presentasi pada pagi ini, saya awali dengan pantun. Bolehkah? Boleh. Terima kasih. Pantun dulu ya, yuk. Duduk meja sambil makan. Silakan dimakan kuenya, ibu-ibu. Pemandangannya hutan ilalang. Beribu terima kasih kami haturkan teruntuk sahabat-sahabat yang telah datang. Ya, terima kasih. Boleh tepuk tangannya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu-ibu hebat. Nah, pertama supaya kita bersemangat, kita mulai dengan ice breaking dulu. Boleh Bapak Ibu berdiri? Kita berdiri dulu, kita ice breaking dulu sebentar. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guru-guru hebat SMP Negeri 20 Kota Bengkulu di acara kegiatan kita diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif SMP Negeri 20 Kota Bengkulu, di mana selama 3 minggu ini kami sudah melaksanakan budaya positif. Yang pertama saya awali di kelas saya ambil di kelas 7E, kelasnya Ibu Hasmi. Terima kasih Ibu Hasmi. Ya, ini pembukanya saya sendiri calon guru penggerak angkatan 7 didampingi dengan fasilitator Bapak Dr. Andes Rifai MPD dan pengajar praktik saya Ibu Helan SPD MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 21. Ya, adapun yang akan kita lalui di kegiatan ini, yang pertama konsep-konsep budaya positif, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi.
Ya, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi di era sekarang telah ada perubahan untuk paradigma belajar, di mana menurut Ki Hajar Dewantara dan Diana Kosen bahwa disiplin positif itu adalah makna belajar untuk kontrol diri agar mencapai tujuan yang mulia, di mana di dalamnya terkandung nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya rasa hormat, tanggung jawab, peduli, disiplin, bijaksana, percaya, punya komitmen, dan bersahaja. Jadi berdasarkan profil pelajar Pancasila, yaitu kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu diantaranya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, di sini ada 3 yang melatar belakangi motivasi manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi mereka inginkan, yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Artinya yang nomor 3 itu kesadaran yang lahir dari diri kita sendiri, intrinsik namanya. Kalau yang nomor 1, kita melakukan sesuatu karena kita untuk menghindari hukuman, ya, teguran mungkin ya, baik itu siswa maupun guru. Yang kedua, untuk mendapat pujian atau ingin mendapat penghargaan. Jadi kita melakukan sesuatu didasari oleh ingin mendapat penghargaan atau pujian. Jadi idealnya bersama-sama kita melakukannya berdasarkan dari kesadaran diri sendiri. Keyakinan kelas. Sebelum kita tahu keyakinan kelas, kita umumnya pernah membuat kesepakatan kelas dengan siswa. Jadi di awal semester kita membuat entah itu kesepakatan, entah itu peraturan atau komitmen. Jadi sekarang kita ganti dengan keyakinan kelas. Kenapa kita ganti dengan keyakinan kelas? Karena di sini di keyakinan kelas itu terdapat nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan kita terapkan di kelas. Untuk membuatnya, kita tidak menggunakan kalimat yang negatif, tetapi positif. Misalnya, selama ini kita membuat dilarang membuang sampah. Jadi kita ubah menjadi kalimat positif, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh mengganggu teman. Jadi kita ubah, sayangilah temanmu, peduli sesama teman. Jadi tidak menggunakan kalimat negatif. Ya, ini yang saya lakukan, yaitu mensosialisasikan keyakinan kelas di kelas 7E. Maaf ya Bu, membuat keyakinan kelas kemudian ditandatangani oleh anak tersebut. Misalnya firman, ya, keyakinan kelasnya adalah saling menghargai sesama teman. Kemudian yang lainnya ada menghormati guru, menjaga barang-barang yang ada di kelas. Jadi keyakinan kelasnya ditempel dan ditandatangani oleh anak-anak. Apakah anak-anak saja? Sebenarnya kita guru juga membuat keyakinan kelas juga. Jadi kalau guru kita buat, misalnya saya Mem Era datang tepat waktu. Jadi nanti yang lainnya juga ada juga. Jadi tidak terlambat masuk ke kelas.
Jadi kita membuat keyakinan juga. Jadi bukan hanya siswa tetapi gurunya juga. Ya. Jadi di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama untuk bertahan hidup. Jadi kita bekerja, kita makan, itu untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita harus mempunyai kebutuhan dasar juga untuk dicintai dan dihargai. Kemudian penguasaan. Kita harus punya penguasaan juga. Kita harus ada kekuasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Jadi misalnya salah satu contoh, ada anak kita yang selalu datang terlambat, kemudian bajunya kucel, kemudian tidak pernah buat PR. Jadi bisa kita selusuri terlebih dahulu kebutuhan dasar apa di dirinya yang belum terpenuhi. Mungkin di bertahan hidup, jadi dia tidak makan, tidak sarapan, jadi kemudian kasih sayang. Nah, jadi ini yang sering terjadi. Jadi anak-anak itu kurang kasih sayang. Artinya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi di kasih sayang. Jadi itu. Jadi sebelum kita memarahi anak, misalnya mengomentari anak, kita terlebih dahulu merefleksi dulu. Kira-kira kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi oleh anak tersebut? Siapa kawan-kawan yang posisi sebagai penghukum nih? Ya, jadi kalau anak terlambat hukum, ya, pungut sampah, berdiri, itu namanya penghukum. Jadi kita dilabeli guru penghukum. Ya, yang kedua pembuat rasa bersalah. Nah, ini siapa juga ini? Yang sering menjadi pembuat rasa bersalah. Jadi kalau ada anak yang melanggar, nak jangan lagi terlambat. Cila ibu ini kena marah. Nah, jadi dia merasa bersalah dia ya. Jadi kita membuat rasa bersalah pada anak. Seringnya kita itu ya. Jadilah, kalau ibu kena marah, masuklah. Kalau ada ibu, nah dia mengawasi. Berarti kita membuat rasa bersalah pada anak. Yang ketiga sebagai pemantau. Nah, ini galak juga gitu ya. Mantau anak-anak. Nah, yang itu terlambat, buka lagi aturannya tuh, poin-poin. Nah, ini poin seperti ini. Ya. Jadi pelanggaran kamu ini, hukumannya ini. Itu posisi guru sebagai pemantau. Ya. Jadi ada lagi nomor 4 sebagai teman. Nah, ini acak lagi kita. Jadi teman, jadi bestie anak-anak. Boleh saja kita jadi teman anak-anak. Kita menganggap mereka sebagai sahabat. Cuman kelemahannya, ya, sewaktu-waktu dia mengandalkan kita, dikit-dikit datang ke kita, dikit-dikit datang ke kita, mengadu ke kita, itu sebagai teman. Nah, yang idealnya adalah sebagai manajer. Ya, jadi kita membimbing siswa, memposisikan diri kita sebagai manajernya. Jadi itu ya. Jadi di antara 5 ini ibu-ibu, yang mana yang paling ideal posisi guru kita adalah nomor 5. Jadi kita sebagai manajer, yaitu dengan salah satunya menggunakan segitiga restitusi. Jadi metode yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah pada siswa dengan mengedepankan solusi yang ditemukan sendiri oleh siswa tersebut. Jadi kita hanya membimbingnya saja. Nanti insya Allah akan saya tayangkan slide-nya seperti apa itu segitiga restitusi. Nah, ini ya ada kasus ya. Pada saat pelajaran bahasa Inggris dimulai, Kevin datang terlambat. Guru memposisikan dirinya sebagai manajer menggunakan metode segitiga restitusi. Jadi di sini siswa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya. Kedepannya diharapkan siswa tersebut tidak mengulanginya lagi dan bisa kembali ke kelompoknya.
Ya, jadi ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Misalnya kasus tadi, Kevin datang terlambat. Jadi jangan kita marahi di depan anak-anak banyak. Jadi kita kasih waktu dia untuk belajar. Kemudian nanti di sela pelajaran kita panggil anak tersebut di ruangan yang tidak ada teman-temannya. Kemudian kita jangan langsung bertanya, Kevin ngapa datang terlambat? Nah, kau lagi. Jadi jangan kita seperti itu. Jadi kita stabilkan dulu identitas. Ya, misalnya kita tanya dulu kabarnya. Halo Kevin, assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini nak? Sehat. Mungkin seperti itu. Jadi kita stabilkan dulu. Jangan langsung nyerocos kita. Ya, yang kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian kita tanyakan, Kevin, tahu kesalahan Kevin hari ini? Pasti dia jawab, tahu Bu. Apa kesalahannya nak? Saya datang terlambat. Ya, jadi kita tidak langsung mengomentari anak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kevin masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Pasti jawabnya, iya Bu. Ya, keyakinan kelas yang mana nak? Tidak datang terlambat. Jadi dia pasti jawab itu kesalahannya. Kemudian nanti anak sendiri yang menemukan solusinya. Ya, Kevin mau menjadi anak yang cerdas, mungkin kita pancing seperti itu. Ya, mau Meh. Nah, untuk menjadi anak yang cerdas, kira-kira apa yang bisa Kevin lakukan? Jadi saya akan rajin belajar, kemudian tidak datang terlambat. Jadi anak sendiri yang menemukan solusinya. Ya, ini salah satu contoh. Ini dalam bentuk gambar segitiga restitusi. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini ada 2 hal yang perlu menggarisbawahi dari uraian Menara tadi, menangkap kira-kira untuk kedepannya. Mungkin ini untuk Menara dan Ibu Isi, ya. Yang pertama, dari uraian dari pertemuan kemarin dan hari ini, kalau menurut saya gimana kalau kedepannya kita kan kalau ceramah-ceramah terus seperti ini, kayaknya apalagi saya umur laku, jadi untuk penerapannya itu kayaknya susah. Jadi alangkah baiknya misalnya ada suatu saat atau suatu hari mungkin Menara bisa ngajak kami sama-sama mengikuti Menara di kelas. Bagaimana penerapannya itu di kelas, entah di proses pembelajarannya ataupun di sela-sela proses pembelajaran. Maksud kami, ya, kami Menara itu model dulu, contohkan kepada kami semua agar kami bisa menerapkan pada kami sendiri. Yang kedua mungkin dengan Ibu Misi, tadi kan sepertinya butuh fasilitas. Jadi kalau bisa ke depan mungkin siapkan fasilitas yang mendukung, karena di kelas itu alangkah baiknya kalau kita ada fokus ataupun apa gitu kan, mendukung kegiatan-kegiatan peningkatan pendidikan tadi. Kalau laptop mungkin bisa menjam, cuman mungkin fokusnya. Jadi dan satu lagi barangkali di kelas itu harus ada colokan yang aktif, ya. Jadi mungkin untuk mendukung kegiatan-kegiatan kita mengajar pertama. Ya, jadi 2 hal itu yang mungkin kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Mempera. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab kami buka 3 pertanyaan.
Ya, silakan. Silakan kepada Bu Ena untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bertanya atau untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Mem Era pada pagi hari ini. Penyampaian Mem Era pada pagi hari ini sangat menarik sekali dan ini bisa kita terapkan di kelas. Ini memang baru teori, ya. Teori. Mudah-mudahan ke depan kita bisa terapkan tahap demi tahap. Karena apa? Segala sesuatu itu butuh proses, ya, tidak bisa instan. Apa yang disampaikan oleh Mem Marti tadi memang itu kendala yang kita hadapi, ya kan? Kendala-kendala yang kita hadapi di ke depan. Mudah-mudahan kita tahap demi tahap kita bisa cari solusinya. Kenapa? Segala sesuatu bisa kita terapkan itu yang sangat menentukan itu fasilitas yang kita miliki. Ini memang sangat bagus sekali pembelajaran yang diterapkan oleh Mem Era ini. Tapi kalau kita tidak bisa kita terapkan semuanya di tempat kita. Kita lihat sikon kita sendiri. Kita ini membutuhkan seperti kalau kita belajar seperti ini sangat bagus sekali. Memang kata Mem Marti tadi sangat bagus sekali kita belajar seperti ini. Emang dari dulu sih seperti ini. Tapi karena sikon kita, apa yang disampaikan Mem tadi, kendala kita, solokan listrik aja nggak nyala. Nah, jadi apalagi InFocus. Nah, jadi mungkin ini kita pikirkan bersama nanti gimana solusinya dengan sikon yang ada pada kita. Gimana kira-kira kalau memang tidak bisa dengan InFocus, apa misalnya bisa dengan HP atau gimana kayak gitu ya. Mungkin kita pikirkan bersama gitu. Terus yang saya mau tanyakan kepada Mem Era, ini masalah keyakinan kelas ini sangat positif sekali jika kita terapkan di sekolah kita ini. Artinya nanti kita akan pada akhirnya, tapi memang ini proses. Nanti kita akan ada budaya berpikir positif semua warga SMP Negeri 20. Tapi Mem Era yakinlah perlu waktu dan perlu proses dan juga pasti banyak tantangan. Tapi jangan menyerah. Yang saya tanyakan aplikasinya di kelas Mem Era. Tadi Mem Era sudah menerapkan ini di kelas 7E. Ya, artinya yang melaksanakan adalah guru, ya, Mem Era. Nah, pertanyaan saya, siapa sih sebenarnya yang melaksanakan keyakinan kelas ini? Apakah semua guru? Ya, kalau semua guru membuat keyakinan kelas, nanti ada 10 guru yang membuat keyakinan kelas. Jadi setiap guru artinya membuat keyakinan kelas sendiri. Alangkah banyak tempelan di kelas itu. Banyak artinya. Ada berapa media yang tertempel itu kalau keyakinan hanya satu orang guru, ya kan? Dengan siswa. Nah, yang efektifnya bagaimana, Mem Era? Apakah itu dibuat oleh semua guru, ataukah itu hanya wali kelas, ataukah itu bisa kita sepakati bersama seperti tatib kita?
tatip kita selama ini memang apa yang disampaikan oleh Mem Era itu banyak kata-kata yang negatif, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, jadi bagaimana mungkin tatip kita itu perlu direvisi juga. Nah, direvisi juga supaya nyambung apa yang disampaikan oleh Mem Era. Tatip kita itu semua direvisi, jangan lagi kata-kata yang negatif itu dirubah. Nah, jadi itu pertanyaan saya Mem Era, apakah memang ini dibuat oleh semua guru? Kalau saya pikir kalau dibuat oleh semua guru kayaknya kurang efektif. Apakah ini berupa tersendiri merupakan tatip sekolah dan wali kelas atau bagaimana yang efektifnya menurut Mem Era? Terima kasih. Karena ini menurut saya bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kesempatan kepada saya untuk bertanya kepada Mem Era sebagai calon guru penggerak angkatan 7 yang melakukan modul 1.4 itu budaya positif keyakinan kelas di SMP Negeri 20. Tentunya ini sangat luar biasa. Di sekolah ini Mem Era orang pertama yang melakukan budaya positif keyakinan kelas di SMP Negeri 20. Pertanyaan saya, Mem, kita masih di K13, ya, belum di IKM. Tapi kemarin udah ada di status Pak Yendri untuk sekolah yang belum mendaftar di IKM itu akan dibuka kembali. Artinya untuk CGP ini di Merdeka Belajar, saya mau menanyakan tentang pengaruh dari kurikulum dari K13 dengan kurikulum terbaru IKM itu. Ikatan dari K13 ke IKM itu untuk Merdeka Belajar ini apa maksudnya? Ya, satu kesatuan maksudnya, Mem. Hubungan dari kurikulum lama K13 dengan kurikulum IKM, implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini. Ya, itu aja, Mas. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memberikan pertanyaan dan masukan yang luar biasa untuk kita semua. Ya, yang pertama saya akan menanggapi dari pertanyaan Mem Marti atau masukan sebenarnya ya dari Mem Marti, yaitu mengenai sarana dan prasarana. Memang kalau kita mengikuti perkembangan saat ini ya, di mana orientasi pembelajaran kita menggunakan digital sebenarnya, mau tidak mau kita harus ikut, jadi nyemplung ya. Yang tidak mau, yang tidak bisa ya kita berusaha bersama-sama belajar. Kalau di dunia pendidikan, guru itu tidak mengenal tua dan muda. Jadi tergantung dengan kita mau belajar atau tidak, seperti itu. Jadi kalau niat kita mau belajar, insya Allah dari 10 poin mungkin kita dapat 6. Itu aja sudah alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada Mem Marti. Ya, untuk sarana prasarana memang iya ya, di mana sekolah kita, saya sendiri mengajar di kelas bawah 7E, F dan G. Jadi di benak saya ini lah banyak Ibu Endang, kawan-kawan, olah menari-nari, nah, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Jadi apa yang sudah kami pelajari ingin cepat-cepat diterapkan. Tapi itulah tadi yang pertama memang instalasi listriknya ya, Mem. Colokan aja udah ada di situ tuh, ya, ya, ya tidak aktif ya. Kemudian kita harus menggunakan jaringan WiFi sendiri mau tidak mau. Jadi saya mencoba untuk menyesuaikan dengan kondisi sekolah ya, dimana kita buat kreativitas kita sendiri. Jadi saya membawa speaker sendiri, saya membawa speaker, saya membawa laptop. Mungkin kalau mau audio visualnya susah, jadi saya menggunakan
audio saja. Jadi saya membawa pengeras suara, ya. Jadi perlahan-lahan kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah. Tapi harapan kita semua ke depannya sekolah kita nanti bisa seperti yang kita harapkan, ya. Kalau pacak tuh di tiap kelas tuh ada lah tuh naruhkan perangkat infokus, ya. Jadi bisa kita pakai, ya. Jadi itu saja. Semoga nanti ke depannya sekolah kita bisa menyiapkan sarana prasarana mengajar yang lebih baik lagi. Jadi untuk yang pertama memang kita menggunakan atau kita menyesuaikan situasi kondisi. Boleh kita pakai media gambar. Mungkin satu lagi permainan. Jadi salah satu untuk memancing anak belajar itu kalau menurut Hajar Dewantara yaitu pertama melalui games, melalui permainan. Ya. Jadi yang kemudian kita bisa ice breaking, jadi pencairan suasana untuk anak-anak didik kita. Apalagi di jam terakhir kadang mereka sudah jenuh. Jadi kita sesuaikan dengan materi kita. Misalnya kalau kami bahasa Inggris kan ada materinya mengenal atau mendeskripsikan orang dengan ciri-ciri fisik yang nampak. Jadi kita ambil mungkin gambar atau kita dengarkan lagu misalnya artis. Ya, lagu Febrian misalnya. Jadi lagu apa ini nak? Siapa penyanyinya? Siapa yang kenal? Jadi kita pancing seperti itu. Jadi kita menyesuaikan, insya Allah ya Mem. Mudah-mudahan sarana-prasarana kita semakin oke. Ya, makasih Mem Marti. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ena ya sangat luar biasa sekali. Saya senang dengan masukan dari Ibu Ena yaitu masalah membuat keyakinan kelas, ya. Jadi keyakinan kelas ini kita buat di awal semester, ya. Jadi sebaiknya yang pertama kali membuat adalah wali kelas beserta warga kelasnya. Jadi mereka membuat keyakinan kelas, wali kelas, dan kita juga guru boleh membuat keyakinan kelas. Kita bukan keyakinan kelas ya, keyakinan kita bersama atau kita tempel di situ boleh. Jadi keyakinan kelas tidak mutlak untuk murid, kita juga guru boleh. Jadi misalnya di suatu lokakarya, kalau kami di lokakarya, sebelum kami memulai lokakarya, kami membuat satu keyakinan. Misalnya ada 20 orang, saya membuat tidak datang terlambat, misalnya datang tepat waktu. Yang lainnya misalnya mengikuti pelajaran dengan serius. Jadi keyakinan kelas boleh kita buat. Jadi kita guru juga kita boleh. Ya sangat baik sekali kita tempel di ruang guru. Jadi tergantung kita menerapkannya Ibu Ena. Ya. Yang kemudian nyangkut ke situ, tadi kan maksud Bu Ena itu alangkah baiknya mungkin kita sepakati dulu bersama supaya tidak simpang siur. Karena kalau buat dewek mungkin sanksinya ataupun cara menyelesaikannya kan beda-beda. Jadi mungkin ya ini menurut Mantan gimana mungkin apakah kita sepakati dulu di sekolah ini kita tempel lalu kita terapkan juga di kelas atau memang harus sama siswa buat keyakinan itu atau gimana? Kalau keyakinan kelas itu itu kembali ke kelasnya masing-masing. Jadi tergantung wali kelasnya dan siswanya. Karena anak-anak itu kan berbeda-beda pendapatnya. Di situ kita mau mencari nilai-nilai positif pada anak, bagaimana mereka berani mengeluarkan pendapatnya. Jadi 30 anak dia punya satu. Kalau saya kemarin saya buat anak itu buatlah semau dia, ya. Berapa dia mau buat. Kemudian nanti kita kelompok-kelompokkan, ya. Jadi satu anak sekarang tuh buatnya 3. Nanti kita kelompok-kelompokkan. Yang mana yang untuk misalnya mengenai waktu, kemudian mengenai tugas, mengenai karakter. Jadi nanti kita pilih-pilih. Kita pilih-pilihnya dengan anak. Jadi kita memang ada kolaborasinya guru dan siswa. Itu ya. Jadi yang berikutnya tata tertib tadi ya Bu Ena. Ya. Jadi saya mohon maaf untuk tata tertib ya. Bukan saya menggurui, bukan saya merasa hebat ya. Di sini kita sama-sama belajar.
yang mana terbaik untuk sekolah kita. Memang sebaiknya kita rubah, ya. Jadi tata tertib kita rubah dengan menggunakan keyakinan di mana di situ ada nilai-nilai kebajikannya. Jadi mohon maaf Ibu siswaan, waka-waka dan kepala sekolah. Jadi ini di sini membuat tata tertib bisa kita bersama-sama, ya. Jadi guru dan warga sekolah kita membuat tata tertib sekolah yang memuat atau menerapkan keyakinan-keyakinan di dalamnya. Jadi kalau menurut filosofi Kaya Dewantara, memang ada sisi baiknya dan sisi buruknya. Kalau kemarin kita membuat tata tertib dengan poin, ya kita bayangkan kalau hidup kita dipenuhi dengan poin semua. Kalau misalnya baju belang-belang, poinnya sekian, jadi hidup kita tidak akan nyaman seperti itu. Kalau dikelilingi dengan poin dan angka-angka pelanggaran seperti itu, mohon maaf ya, Nek. Ya. Yang kemudian, berarti poin-poin yang kita sepakati kemarin itu kurang bagus. iya. Jadi untuk sanksi kepada anak apa tuh? Iya. Ya, kalau untuk saksi kan kita ada dua. Satu berjenis hukuman, yang kedua berjenis konsekuensi. Jadi yang namanya hukuman itu secara tiba-tiba, men. Misalnya kita menemukan anak, pas kita berjalan dia bercarut, ya, bercarut. Itu kan mendadak, kan, men? Tidak direncanakannya kan, secara spontan. Jadi kita panggil, ya. Kalau kita beragama Muslim mungkin, nah, tadi benar tak yang kau ucapkan? Salah, men. Apa yang tadi? Coba istighfar dulu. Nah, istighfar 30 kali, mungkin seperti itu. Jadi secara mendadak. Tapi kalau konsekuensi itu sudah ada ketentuan kita, men. Misalnya dia datang terlambat, ada konsekuensinya yang harus ditanggungnya kalau dia datang terlambat, seperti itu. Jadi ada dua jenis, hukuman dan konsekuensi. Itu, men. Kemudian sudah, Ibu Ena, gimana, Bu? Saya sebenarnya ada sejalan dengannya. Artinya saya mau minta bedakan. Saya tuh masih bingung antara tata tertib sekolah dengan keyakinan kelas. Maksud saya, apakah kalau di sekolah itu namanya tata tertib sekolah? Apakah ada keyakinan sekolah? Nah, yang saya mau tanyakan, kalau memang ada keyakinan sekolah, nah, apakah di dalam keyakinan ini ada istilah? Karena tadi kan keyakinan kelas tadi kalau saya nggak salah. Karena kita sudah merdeka belajar, jadi kita memang harus pertama fondasinya kita lirik dulu visi misi sekolah. Dan itu tugas yang berat sebenarnya, merubah visi misi sekolah. Kita harus melibatkan warga sekolah, komite, mungkin pengawas. Jadi kita lirik dulu, apakah visi misi kita sudah sesuai dengan prakarsa Merdeka Belajar, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita di visi itu tidak mesti di profil Pancasila itu ada 6 harus mencakup semua, tidak. Ya, mungkin kita ambil bisa 2. Ya, berakhlak mulia, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kreatif, inovatif, boleh kita ambil. Jadi untuk yang keyakinan sekolah, kita awali dengan visi misi sekolah dulu, men. Jadi itu landasannya, men. Ya, jadi nanti boleh dibicarakan tentang visi misi sekolah kita lirik dulu, apakah masih sesuai dengan zaman sekarang, gitu, men. Ya, jadi mungkin itu Ibu Ena. Ya, terima kasih Bu Ena. Ya, kemudian dari Ibu Yona mengenai K13. Kita masih menggunakan K13. Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh fasilitator kami, nanti sekolah kita akan menuju ke IKM, ya Ibu Yona, yaitu Merdeka Belajar. Mau tidak mau kita pasti nyemplung di situ. Ya, kalau untuk IKM-nya mohon maaf Ibu Yona, saya tidak bisa menjabarkan panjang luas karena di grup kurikulum Kota Bengkulu juga belum ada. Tapi nanti katanya yang saya dengar dari Pak Nopriansa, kurikulum SMP 13
nanti mau berbagi katanya di grup. Jadi sekarang ini saya belum bisa menjabarkan secara luas. Yang pertama kita awali mungkin semua guru harus mengaktifkan akun pembelajaran. Nah itu yang pertama. Kita harus sama-sama mengaktifkan akun pembelajaran. Kemudian platform Merdeka Mengajar. Ya, platform Merdeka Belajar bisa kita manfaatkan. Jadi di situ dulu kita awali, kita nyemplung ke situ dulu. Ya, di platform Merdeka Mengajar. Mungkin kawan-kawan semuanya sudah ada yang membuka platform Merdeka Belajar, PNF? Sudah ada? Belum? Ya, nanti boleh nanti di waktu yang lain kita sama-sama membuka platform Merdeka Mengajar. Di sana sudah lengkap. Ya, ada bahan ajar, ada video-video kreatif. Kalau kita mau mengirimkan RPP kita di guru berbagi, sudah ada di platform Merdeka Mengajar. Jadi di situ. Jadi orang bisa menilai sekolah kita dengan membuka platform Merdeka Mengajar. Jadi kalau sekolah kita cuma 1 atau 2 orang, belum dikatakan berhasil akun pembelajaran aja kita lupa. Jadi memang muaranya akun pembelajaran, ya. Kedepannya kita membuka PKB tidak lagi menggunakan nomor UKG, jadi menggunakan akun pembelajaran. Nah kalau akun pembelajaran itu sudah connect semua situ jadi dia banyak gratis belum. Jadi media kita pakai misalnya Canva sudah nyaut kalau di akun pembelajaran. Sekolah kita sudah terkoneksi dengan akun pembelajaran. Nanti boleh di lain hari kita sama-sama belajar. Jadi itu Ibu Ena muaranya kita kalau untuk kurikulum kita nyemplung dulu ke situ di platform Merdeka Mengajar. Jadi itu saja Ibu Yona ya. Mungkin nanti kalau Ibu Yona yang duluan tahu bisa dibagi. Iya. Oke. Ya, saya rasa cukup sekian penyampaian diseminasi budaya positif SMP Negeri 20 Kota Bengkulu, dan beberapa ada referensinya. Kalau seperti apa yuk segitiga restitusi, boleh saya ada menyimpan videonya. Kemudian seperti apa membuat keyakinan kelas sudah saya rekam juga, ada semua sudah saya simpan. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sebelum saya tutup presentasi saya pada pagi ini, kembali lagi Sedikit Mam, untuk para guru, dewan guru itu boleh download di gawainya masing-masing. Itu Merdeka Mengajar. Download Merdeka. Merdeka Mengajar. Boleh. ya, maksudnya pakai akun pembelajaran. Ya, nanti maksudnya pakai akun pembelajaran ID kita masing-masing. Iya. Kalau passwordnya nanti bisa di reset itu Bu Yona, bisa di reset gitu. Iya, bisa di Iya, sini. iya, iya. Ya, Ibu Indri ada masukan? Kayaknya yang baru download ini memang baru sedikit. Iya. Belum. Iya. Ya, ya boleh Ibu Indri menambahkan pengalamannya Ibu Indri. Ya kalau mau latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan pemerintah sudah merencanakan yang Merdeka Belajar. Nanti kita cari di Play Store, itu namanya Merdeka Mengajar. Nah nanti kita download, itu kan gratis downloadannya. Nah di situ semuanya ada, mau pelatihan itu juga ada, yang kalau mau yang ingin pakai misalnya di situ ada pelatihan sampai 40 jam, itu semua gratis. Nah nanti kalau semua kita udah download aplikasi itu langsung detek di BGP ya, BGP balai itu Balai Pendidikan Guru. Nah itu detek di situ. Kemarin dari beberapa sekolah di Bengkulu itu udah yang hampir berapa persen, hampir 90% itu baru SMP IT. Sedangkan SMP kita itu masih 0%. Artinya guru di SMP 20 belum ada satupun yang mengupload tugas-tugas di situ. Nanti di dalam aplikasi itu semuanya ada tugas-tugas, terus perangkat-perangkat mengajar dan pelatihan.
Nah nanti kita kalau sudah semua mendownload itu bisa kita kompak mengisi apa yang harus yang dikasih oleh aplikasi tersebut. Nanti itu langsung dicek di BGP berapa persen sekolah kita itu juga bisa untuk penilaian sekolah nantinya. Kurikulum Merdeka ya ibu-ibu. Jadi ini tidak ada pengaruhnya ini. Ini untuk peningkatan kompetensi sekolah kita. Kemarin waktu kita mengisi, ada kuesioner kita kemarin mengisi, sebenarnya sangat disayangkan kita mengisi tidak tahu. Kita ini di kota loh, kita guru-guru kota. Setelah melihat hasil survei di Bengkulu Selatan, kita jauh tertinggal. Alangkah sayangnya. Jadi terima kasih Marti sudah memberikan peluang bagi kita semua. Nanti kalau seandainya ada, cepat-cepat kita sosialisasikan. Jadi kita tidak ketinggalan. Jadi yang namanya akun pembelajaran ini tidak mesti harus menunggu Merdeka Mengajar, tidak ada hubungannya. Ya ini IKF platform Merdeka Mengajar yang sudah saya download, yang saya ya di sini memang ada pelatihannya juga, kemudian ada kegiatan mengajar. Kita butuh apa? Kita butuh RPP. Di sini ada semua RPP, kemudian bukti karya. Misalnya kita punya karya, boleh kita masukkan ke sini. Nah ini saya sudah mengupload di sana dua karya praktik baik. Ya, yang pertama ini budaya positif sudah saya masukkan. Kemudian waktu saya mengikuti apresiasi guru inspiratif, saya masukkan di sini. Kemudian kalau misalnya RPP boleh kita masukkan ke bahan ajar. Jadi kepemimpinan sekolah ada semua di sini. Jadi nanti insya Allah kalau ada waktu kita belajar sama-sama. Misalnya ada nanti pengisian kuesioner, ya sekedar masukan. Misalnya ada pengisian kuesioner, kita tidak usah mengerjakannya sendiri, Jadi kalau sendiri itu kan bingung. Ujung-ujung kita tidak tolongin kawan. Ya, tanpa kita tahu seperti apa itu isinya tuh. Jadi kita buka sama-sama, kita isi sama-sama. Seperti itu. Ya, jadi misalnya ada kuesioner, kita isi sama-sama. Kita pakai Infokus. Jadi sama-sama tahu. Jadi tidak ada yang tidak tahu seperti itu ya. Tahu lah ngisi tapi tidak tahu isinya apa itu sebenarnya. Ya. Jadi di sini yang pertama nanti kita akan belajar menggunakan akun pembelajaran. Di SIM PKB juga nanti tidak lagi menggunakan nomor UKG. Jadi di akun pembelajaran. Ya. Jadi berlama-lama. Semoga presentasi saya membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Marti, Bu Okta, Penti semuanya dan teman-teman guru-guru hebat SMP Negeri 20. Saya tutup dengan wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Penti Febrianti, Wakati Siswaan SMP Negeri 20. Saya menanggapi dan merespon positif kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh CGP Angkatan 7 yaitu Mem Era Susanti tentang budaya positif yang ada di sekolah, terutama di SMP 20, sehingga bisa merubah paradigma tenaga pendidik dari hal-hal yang kurang baik menjadi hal-hal yang positif. Semoga apa yang sudah dipaparkan oleh Mem Era, terutama tentang keyakinan kelas yang tidak hanya diterapkan oleh siswa tapi juga oleh guru atau tenaga pendidik, semoga ini bisa diterapkan di seluruh tenaga pendidik dan siswa di SMP Negeri 20. Terima kasih kepada Mem Era. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Ena Kurniati, SPD, guru mata pelajaran IPS SMP Negeri 20 Kota Bengkulu. Saya rekan sejawat Ibu Era Susanti SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kota Bengkulu. Saya sangat mendukung aksi nyata budaya positif di SMP Negeri 20 Kota Bengkulu.
kebiasaan-kebiasaan positif yang berdampak bagi warga sekolah. Semoga ke depan aksi nyata budaya positif menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik yang terus-menerus diterapkan di sekolah kami. Terima kasih Ibu Era Susanti. Sukses terus calon guru penggerak Kota Bengkulu. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Salsabila Saputri. Saya dari kelas 7E. Saya sangat senang bisa membuat keyakinan kelas 7E bersama Ibu Era Susanti, sehingga terbentuk keyakinan kelas yang sudah kami sepakati bersama. Semoga kedepannya budaya positif di kelas kami terus diterapkan untuk kemajuan SMP Negeri 20 Kota Bengkulu. Terima kasih Bu Era Susanti, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Bengkulu. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revalda Pratama dari kelas 7E. Saya sangat senang bisa membuat keyakinan kelas 7E bersama Ibu Era Susanti, sehingga terbentuk keyakinan kelas yang sudah kami sepakati bersama. Semoga kedepannya budaya positif di kelas kami terus diterapkan untuk kemajuan SMP Negeri 20 Kota Bengkulu. Terima kasih Ibu Era Susanti, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Bengkulu. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenzi Chandrika David dari kelas 7E. Saya sangat senang bisa membuat keyakinan kelas 7E bersama Ibu Era Susanti, sehingga terbentuk keyakinan kelas yang sudah kami sepakati bersama. Semoga kedepannya budaya positif di kelas kami terus diterapkan untuk kemajuan SMP Negeri 20 Kota Bengkulu. Terima kasih Ibu Era Susanti, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Bengkulu. Salam dan berbahagia.